warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kakak kelas mohon memimpin berdoa. Di tempat duduknya segera berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kepada ibu guru hormat, gerak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Nanti Bu Guru sebutkan namanya, kemudian kalian ungkapkan perasaan kalian pada saat ini, ya. Dengan satu kata. Albi, Asni, Senang. Nino, Senang. Eru, Senang. Inayah, Senang. Afnan, Senang. Baik, Senang. Tania. Senang. Alhamdulillah semua senang ya. Yeay. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini nanti selama ibu guru menjelaskan, anak-anak harus apa? Membuat grafika. Tidak boleh apa? Gojek. Itu ya kesepakatan kelas kita. Bisa disepakati? Bisa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita melakukan kegiatan mindfulness dulu ya. Nanti silakan videonya disimak dulu. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan mindfulness? Lebih tenang. Ya, jadi nanti tujuan dari kegiatan mindfulness itu nanti agar kalian bisa fokus dalam pembelajaran. Oke. Kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak juga untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, kita sedikit sebentar ya. Masih ingat yang pelajaran kemarin? Ya, yuk. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mereka bertahan hore. Baik, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Oke, jadi KA itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu topiknya adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sebelum kita ke materi, kalian masih ingat tidak materi yang kita pelajari kemarin? Masih. Nah, kemarin kita belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir komputasional itu apa toh? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis sehingga bisa diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, kemarin kita juga belajar tentang 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Ya, dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, jadi pengenalan pola itu adalah menemukan pola berulang pada suatu masalah. Nah, contohnya dulu itu kita belajar contohnya pola di pagi hari. Masih ingat apa saja pola di pagi hari? Ya, bangun tidur, kemudian Mandi. Ganti baju. Ya, ganti baju, Sarapan. sarapan. Berangkat sekolah. Ya, sekolah itu adalah contoh pola kegiatan kalian di pagi hari. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu fokus pada hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Kemudian yang keempat ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah berurutan. Nah, kemarin apa kemarin contohnya? Membuat teh. Kemudian apa lagi? Membuat nasi goreng. Kemudian satu lagi yang kalian lakukan kemarin? Menyikat gigi. Ya, langkah-langkah dalam menyikat gigi. Nah, anak-anak, nanti kegiatan kita hari ini nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok.
kelompok. Oke, kemudian nanti kalian melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kemudian itu makanya, pernahkah kalian menggunakan Google Maps untuk mencari lokasi? Benar. Untuk mencari lokasi mana? Wisata. Tempat wisata. Oke. Jadi di Google Map nanti akan ditampilkan, bisa direkomendasikan juga tempat-tempat wisata. Kemudian juga muncul apa? Ada apa? Ada rute terdekat. Kemudian ada apa juga? Ada waktu yang ditempuh, kemudian jarak yang akan ditempuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian yang kedua, membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa tuh kecerdasan artifisial itu? Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kemudian mesin dengan kecerdasan artifisial itu bisa mengenal suara, bisa melihat gambar, bisa membuat keputusan dan belajar dari pengalaman. Oke, biar lebih jelasnya, kita akan belajar mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, nanti silakan anak-anak menyimak materi yang Bu Guru tampilkan ya, disimak baik-baik. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan bunyi? Harus besarkah perbedaannya? Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, jadi kalau mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa belajar dari data, kemudian bisa membuat keputusan sendiri. Contohnya ada Google Translate. Kalian pernah menggunakan Google Translate? Pernah. Untuk apa? Untuk mencari kata, untuk menerjemahkan kata atau menerjemahkan bahasa. Kemudian ada mobil tanpa pengemudi atau disebut dengan mobil otonom. Nah, jadi mobil ini menggunakan kecerdasan artifisial, juga menggunakan maps, kemudian menggunakan kemudian ada asisten suara, kemudian ada juga robot pintar. Lanjut, mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja sesuai dengan perintah, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, contohnya ada apa? Ya, terus Kipas angin, mesin cuci manual, silinder, dan lain-lain. ya, contohnya
kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya yang pertama, kecerdasan artifisial di YouTube. Jadi, kecerdasan artifisial ini bisa merekomendasikan video-video yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial di Google Maps. Berarti untuk apa? Bisa menunjukkan jalan tercepat atau rute tercepat. Kemudian ada juga kecerdasan artifisial di kamera HP. Contohnya mengenali wajah dan mempercantik foto. Nah, itu adalah contoh-contoh kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, sekarang coba kalian mencoba salah satu contoh kecerdasan artifisial, yaitu Google Assistant. Jadi menggunakan aplikasi Google Assistant, coba kalian bertanya apapun ke Google Assistant. Bisa dibuka HP-nya. Boleh bertanya apapun. Ya, silakan. Robot mainan. Nanti bergantian ya, karena HP-nya cuma ada satu, jadi bisa bergantian. Silahkan mencoba, semuanya mencoba. Boleh bergantian. Bagaimana cara pengaturan? Bisa menjadi proyek yang sebagian berbeda, baik itu secara rutin atau untuk menghasilkan aplikasi. Sudah mencoba? Ada berbagai jenis model yang bisa dibuat, mulai dari yang sangat sederhana. Maka ada lagi. Jumlah drone di Indonesia secara resmi tercatat sebanyak 17.500. Angka ini merupakan hasil dari proses pengembangan dan verifikasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Badan Informasi Spasial dan lembaga terkait. Namun, angka ini bisa bervariasi tergantung dari sumber dan kapan data tersebut diambil. Tanya apa saja boleh. Membuat robot bisa jadi proyek yang sangat menarik dan Sudah, mencoba semua? Sudah, tadi sudah. Tadi kalian sudah mencoba menggunakan Google Assistant. Itu merupakan contoh dari mesin apa? Mesin cerdas. Nah, setelah ini dulu ada gambar. Nanti silakan kalian tebak ini termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Nah, ini gambar apa? Printer. Oke, termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Ya, benar ya, mesin non cerdas.
Google Maps. Google Maps. Berarti termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas. Ya benar. Yang ketiga, ini apa ini? Gambar apa? Mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Termasuk apa berarti? Mesin cerdas. Ya, termasuk mesin cerdas. Lanjut, gambar apa ini? Robot. Tapi berarti mesin apa? Mesin cerdas. Ya, lanjut, yang kelima ini kira-kira gambar apa ini? Vacuum cleaner. Jadi ini adalah mesin penyedot debu otomatis. Nah, kalau ini termasuk apa? Mesin cerdas. Mesin cerdas. Ya, benar. Lanjut, yang keenam. Gambar apa? Kalkulator. Termasuk Mesin cerdas. mesin non cerdas. Gitu. Nah, ini apa ini? Google Assistant. Kalian gunakan baru saja nih. Berarti termasuk apa? Mesin cerdas. Ya, nah yang terakhir. Gambar apa ini? Mesin cuci. Jadi berarti termasuk Mesin non mesin cerdas. non. Sekarang guru akan membentuk kelompok ya. Kemarin kan sudah guru bentuk kelompoknya. Nah, yang sini nanti sebagai kelompok 1, kemudian sini sebagai kelompok 2. Dan guru ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Jadi kalian harus berdiskusi. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan ya, dikerjakan bersama-sama. Nah, untuk yang ada gambarnya ini, kalian kelompokkan gambar berdasarkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi gambarnya digunting, dipotong, terus ditempel. Kalau yang satunya adalah menghubungkan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari.
bersama pengemudi. Mesin cerdas, kipas, metronnom, printer, radio, televisi, jam, remote, kulkas, mesin cuci, kalkulator. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk wow ya buat kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Boleh kita lanjut kembali. Ini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompokkan gambar berdasarkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas, Google Translate, penyedot buku, YouTube, mobil otonom, Google Assistant, robot, Google Translate, robot. Mesin non cerdas, magicom, kalkulator, televisi, kipas angin, kulkas, remote, radio, mesin cuci, jam, mesin, dan printer. Diberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Yang sesuai untuk merekomendasikan video, Google Assistant. Untuk mengulangi bila seorang menjawab pertanyaan, Google Maps. Menunjukkan jalan tercepat, Google Translate. Penerjemah otomatis, kamera HP, mengenai wajah dan mengambil foto. Sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasih tuh O ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, kembali. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi untuk mengelompokkan gambar berdasarkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk tadi yang kalian kerjakan sudah sesuai ya dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mungkin untuk contoh penggunaannya juga sudah sesuai. Nah, sekarang guru punya soal, silakan nanti dikerjakan. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi. Beri nama ya.
adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Kemudian mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Oke. Kemudian mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya mengikuti perintah. Dan yang terakhir, kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bu Guru ada gambar refleksi, silakan diisi terlebih dahulu. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Silakan diisi. Jadi gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Terima kasih. Terima kasih juga tadi kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, ya. Kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi dengan sangat bagus. Kemudian kalian juga sudah melakukan kesepakatan kelas kita tadi dengan sangat baik, ya. Semua dilaksanakan. Terima kasih untuk anak-anak, selalu rajin belajar, ya. Di rumah jangan lupa rajin belajar. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar mengenai etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke. Baiklah, sebelum guru tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduknya